Kemana wes di masjid we? Masjid we naon? Pak. Ya. Iya sare. Nah, iya. Salah orang harus lawan itu ya harus. Gagah dia yang makan. Udah masuk udah menguasai itu. Ketek namina. Oh, jadi tapi namina lebih ke arah reposisi tulang dan sendi. Dua-duana. Dua-duana. Rezekipan kedah gitu. Kedah luasnya. Keluar ongko, standby ongko. Hari definisi parah teh. Soalnya kieu stroke dibilang parah gitu ya. Kodam gitu ya. Iya mah terapi itu ya lain operasi plastik. Eta operasi Itu mah di Korea mah. 3M sedang ngaca saya nama. Apa jantung saya terlalu panas yang diketawain misalnya sama dokter, jangankan jantung yang panas, masuk angin sendiri kan nggak ada dalam istilah kedokteran kan. Kemana wes di masjid we? Masjid we naon? Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tay? Biasa we geus Pak, geus kulilingan Mau kumaha? nangan anu bisa ngerajat awak. Tapi kurang didinya seberapa 2 bulan. Kunaon gitu, rajat kunaon. Rajat teh tulang menulang, si menulang. Gak beneran, tadinya telepon orang. Kang Dika, mana jago terapi. Ajakan ka dieu urang ajak Nol ngobrol. serta. Orang Garut asa. Di mana ini? Kita dihareup di Garut. Oh, kudu hareup lah. Nah, gua sakit dengar tuh. Anu kumaha jelema mana? Itu di Oh, itu aja. Assalamualaikum. Salam. Kang. Alhamdulillah. Iya sare. Nah, iya. Salah orang harus lawan itu ya harus. Gagah dia yang makan macetan bisa, karena naon bisa. Kenapa kan atuh Pak? Abi patai. Dikira patai asisten di dia di rumah. Ngering Mari sekalian jualan gitu. Akang teh mantan teh di mana asli teh? Hari orang tua bapak teh asli tieu Cibatu. Cibatu. Oh, Cibatu nungka warna raja ya. Lebih tepatnya mah stasiun Warung Bandrek itu masih keluar deh. Cibatu loh. persisnya. Jadi stasiun Warung Bandrek itu masih keluar deh. Akang ka dieu ngahijrah tahun sabaraha? Di Tanjung Pinang ayah sekitar tahun 2008 akhirnya. 2008 akhir. 2008 teh berjaman-jaman. Saya mah ka dieu 2008. Laku iya. Beda setahun ya. Tah, akang perjalanan ka dieu teh ka Pungkur teh pindah damel apa emang hoyong hijrah ka dieu gitu. Apa kumaha teh Emang aya tuntutan pindah damel. Oh, tuntutan pindah damel. Kawit damelnya di mana? Damel teh di pemerintahan. Oh, pemerintahan. Pas ngarih ka dieu pas kantanan lah belajar gitu kan, belajar ilmu kesehatan. Oh. Tos sabar alami Hari belajar teh. Hari belajarna kurang lebih geus. Tapi iya lah maksudnya teh disiplin ilmu nu benten-benten gitu nya. Aya sekitar hari kesala teh mulai 2004 tadi salah. 2004. Nah, teh mulai mulai ya. Nah, bekam, kemudian teh lain-lain gitu. Berarti basic awal bekam, basic awal. Terus awalnya bekam bercabang kemana-mana. cabang mohon sampai ke istilah ayeuna teh nu ngetren teh kertek-kertek gitu. Iya, Nah, hari stajannya teh lain kertek-kertek namina. Oh, jadi tapi namina lebih ke arah reposisi tulang dan sendi. posisi Tulang dan sendi. Posisi apa bahasa ilmiahna bahasa Posisi teh. posisi teh. Ya kuliah naon eta teh? Fotografer, fotopen atau tidak? Itu emang Tulangan otodidak maksudnya gitu. Otodidak pan naonnya Pertulangan. pertulangan. Nah, Kang, Akang selain damel di pemerintahan ya, berarti sampingan keahlian mijit berarti kertek sebelum kertek bekam dulu. mohon. Itu bekam di rumah buka praktek atau dari panggil apa dari pintu ke pintu? Dua-duana. Rezekipan kedah gitu. Kedah luasnya. Keluar ongko, standby ongko. Coba tawarkan bahkan Baca ya imitna oke, pintu ke pintu.
Oh iya nah Kemudian di antara beberapa ekor metode pengobatan. Jadi beberapa Kang, sumber iyalah gitunya. Akang tos sabara ieu naon ngaranna teh tos sabara pasien tah awal ti bekam. Ieu teh acak kakaknya awal ti bekam. Hari misalkan perhitungan pastinya teh, tapi terus terang tanya hitungan gitunya, dihitung seberapa gitu. Cuma hari secara total gitunya, secara total mungkin ayeuna geus ratusan, mungkin 400 ya, geus tembus 400 ya. Hari secara, tapi sekali deh, istilahnya teh perhitungan kasar lah gitunya. Tembak lah, belajar nggak seberapa tahun gitu kan, ketemu klien, Melintang itu baru dibekam. Itu maksudnya bekam sampai lumayan di awal, di awal. Tapi dulu kebanyakan bekam dulu mungkin ya. Oke, saya ikut juga ini ikut akunnya Kang Jikra. Beliau ini juga konten kreator juga. Tapi di bidang kesehatan. Oh, di bidang kesehatan. Saya pribadi pun pernah di Gura ya. Di Gura. Di Gura. Asli eta di Gura saya nu kurang. Kumaha? Saya nu kirangnya. Allah eta cai. Bajigur. Kala lembur mah jadinya. Bajigur lah. Malam kieu ban. Gitu. Di bajigur lah atuh cenah heula. Bajigur sareng aya rasa-rasaan gitu. Aya Kang Patah yang ada mana? Oh gitu. Rasa-rasa penderitaan aya guys kadang. Foto selami oge nya Kang nya. Di masyarakat biasa Sedih penari nu saya videokan kurang lebih saya sekitar 100 lah kurang lebihnya. Eta nu saya videokan ya. Hari misalkan nu tadi videokan misalkan 3 kali lipatnya misalkan tuh ya, secara hitungan kotor mungkin 300-400 lah gitu. biasa. Dela teh lah Kang. Turun ya. Nah, terus Kang pengalaman Akangnya selama keretak terus puluhan tahun laginya. Hari Keretak dulu ya. keretaknya sekitar 4 tahun. Belum 1 bulan ya, 4 tahun. Itu nu katangan iku Akang nu paling parah penyawat naon? Cuma stroke. Sebenarnya hari definisi parah teh soalnya kieu. Stroke dibilang parah gitu ya. Orang main futsal, pernah di video saya, orang main futsal kecapean tiba-tiba kan cerita orang-orang pasca futsal lewat gitunya. Oh nya. Itu masih parah. Itu masih parah lagi nya. Siga kasusnya iya Haji Masaud. Haji Masaud. Kan aya tadi video saya teh, nu futsal kecapean, pucat teh hari langsung di tangannya bisa-bisa lewat gitu. Kan termasuk parah lagi nah. Stroke parah. Termasuk diantaranya keracunan makanan apa? Keracunan. Jadi kasus keracunan makanan. Jadi alhamdulillah itu ya dengan metode reposisi tulang ternyata teh nu saya ngalaman gitu nya. Dan aya di video saya iya teh kasusnya. Alhamdulillah gitu. Tapi kita namun posisi tulang dilereskan bisa teh abi jadi payu karena teu payu ya enak teh nya. Jomblo. Sungkan we dibenerkeun tulang jadi aura ieu teh jadi kitu nya. Ieu mah punten keluar kodam. Punten enggak, ieu mah terapi tulang ya lain operasi plastik. Eta operasi plastik. Eta mah di Korea mah. 3M sedang ngaca cerita ya nama. Oh gitu ternyata. Jadi tidak terukur ya. Segi parah apa ringannya gitu. Ternyata kan gitu, seakan-akan siga keracunan gitu kan. Aya deui orang terbiasa duduk lami-lami kan termasuk parah gitu. Duduk berdiri, duduk deui soalnya teh enakeun dia. Abi mah kieu teh non kesemutan ieu teh geus bertahun-tahun kesemutan teh lain sehari 2 hari setahunan. Tapi ka ayeuna stroke. Urat ternyata mah keras dan tahun-tahun 3 tahun kita masih kena kesemutan. Gitu makanya kami biasa ngareskeun sigan sama jodohnya jadi biasa. Kayak disebutan berarti manis ya orangnya. Geus payu kita. Nah, gitu. Tadi Kang, saya nanya saya juga punya kawan tuh dia terapi yang tangan digini tuh.
Wah, pijat refleksi. Ya sekarang Anda dulu pernah kesini Iya. juga pijat. Dia tuh menangani stroke. iya. Stroke-nya udah parah, udah sebelah mati total. Iya. Tapi dia rutin. Nah, pertanyaan saya, Akang terapi model seperti yang di ini kayak saya apa seperti kayak gimana? Beda. Beda. Saya lebih ke arah reposisi tulang, dan artinya bukan di sini saya menyalahkan terapi yang lain juga, enggak, karena masing-masing terapi Punya metode ya. punya pola pikir sendiri, punya teori sendiri, makanya nggak bisa kita katakan yang punya saya nih yang paling Oh iya. nggak bisa. Medis punya teori sendiri gitu kan, operasinya, obat-obat kimianya, mereka punya disiplin ilmu sendiri, saya punya disiplin ilmu sendiri. Dengan disiplin ilmu, gampangnya ketika rangka beres, maka dalam-dalamannya umumnya beres. Itu teori gampang, karena kan gini, karena kalau medis ada kalanya mereka mempunyai sudut pandang permasalahan itu karena yang kecil-kecil. Jadi ini permasalahan karena kenapa? Contoh beberapa tahun belakangan karena virus itu kecil, Ya. atau karena selnya rusak. Karena yang dilihat adalah yang kecil. Adapun dalam teori reposisi tulang kita lihat yang global. Oh, dia sakit kenapa? Sakit asma. Lihat aja tulangnya. Tulang aja begini gimana nggak asma? Iya. Sudut pandang kita ketika tulangnya menyempit, mau pakai berapa kali inhaler semprot-semprotan, mau berapa kali itu, Oh iya, itu paham. dia Cukup kubajing oge nya, cenah kubajing kalau kos di mobil tinggal di pagawakanana nya sasis rangka gedenya lamun mau sasis yang benar gampang gitu benar gitu. Nah gitu gambarannya nu gitu. secara Berarti umum sungguh seperti itu. sungguh berpengaruh gedenya Berpengaruh rangka besar. apa sebenarnya rangka tulang tuh untuk kesehatan. Betul, sangat berpengaruh. Jadi tidak tahu bahwa lamun rangka kieu efeknya bakal tadi Betul. setelah dibetulin baru tahu kan gitu. Betul. Itu sudut pandang yang kita melihat dari skop besar. Skop Iya. besarnya rangkanya aja nggak benar. Iya betul. Gimana dia mau organ yang lain benar untuk melawan serangan dari luar? Iya. Ayah kasus oge di YouTube saya, sekarang nggak saya upload tentunya. Orang keracunan minum kopi saset kebanyakan. Iya. Langsung keracunan. kebanyakan bisa keracunan oge. Apa iya gitu geus kadaluarsa apa rumah? Sehingga terlalu over. Kan yang Ini taruh over banyak aspek ya, namun disebutkan masalah aspek dari aspek itu kan kita nggak tahu produknya, bahan yang dibuatnya kan kita nggak tahu, nggak untuk kia ningali jelas gitu ngecek beja bahwa iya kan. bisa jadi juga perutnya saat itu sedang kosong, Bisa jadi juga. banyak minum kopi seperti itu, drop langsung perutnya. Itu kita lihat dari rangkanya kan, kita diagnosa, wah coba deh kamu gerakan rangka seperti ini. Alhamdulillah. Terus Kang, biasanya kan orang-orang yang terapi itu mah kan punya apa ramuan-ramuan tersendiri ya, terpapar tersendiri. Di Akang punya oge. Saya ada di rumah juga ramuan-ramuan, tapi sekali lagi ramuannya pun sudut pandangnya berbeda juga kan. Iya, iya. Ini Artinya- sudut pandang akang lah yang Betul. sebagai ayeuna. Yang saya pelajari ini diantara rujukannya gitu ya, ada Latinus Shifam Kakorib. Itu kita ketika meramukan suatu ramuan, kita karena sudut pandangnya beda, maka kita nggak mengambil, mohon maaf sebelumnya, istilah-istilah di luar kita. Contoh misalkan, orang ini vertigo, orang Iya. ini misalkan ya dengan nama-nama medis lah gitu ya. Bahasanya pun berbeda gitu. Betul. Kita punya diagnosa sendiri dan kita mempunyai ini sendiri. Contoh sindrom, kita mainnya sindrom, orang ini sindrom dingin atau sindrom panas gitu kan. Kita bisa kita mendeteksi, orang ini permasalahannya karena jantungnya panas. Itu karena disiplin ilmu kita ya. Nah, ketika hasil dari diagnosa saya, ketika hasil dari diagnosa saya, orang itu lari ke dokter, tentu dokter punya diagnosa sendiri. Iya, betul. Nggak mungkin dia ke dokter dikatakan, saya habis dari tempat ini, saya punya penyakit apa, jantung saya terlalu panas. Diketawain misalnya sama dokter, jangankan jantungnya panas, masuk angin sendiri kan nggak ada dalam istilah kedokteran kan. Nah, demikian juga saya ketika dia dari kedokteran barat, ketika ke kita juga ada kalanya punya sudut pandang sendiri, wah ini penyakitnya karena ini nih, seperti itu. Nah, makanya kita dalam meresepkan ramuan
Kita lihat dari situ diantaranya. Jadi ada kalanya orang flu, nggak seluruhnya dikasih obat yang A juga. Yang A bisa jadi flu, kita kasih obat B. Yang C datang belum tentu kita kasih obat B, bisa jadi obatnya F. Jadi Kita lihat, bukan cocok, karena ini disiplin ilmu yang kita lihat. Contoh seperti ini, ada orang orangnya badannya kecil, dia geraknya itu cepat, lincah. iya. Cuman anehnya dia kalau malam dia buka kulkas, dia minum air kuat. Kita sendiri kadang, kamu nggak ngeri apa dingin gini malam minum es, tapi dia nyaman. Dan ada kalanya kita ngelihat ada orang siang-siang justru minumnya yang hangat, bukan yang dingin. Nah itu kan berdasarkan dari diagnosa kita katakan orang pertama tadi ini sindromnya panas. Karena dia pengennya dingin-dingin. Nah kita kasih herbal sesuai dengan sindrom yang dingin. Contoh misalkan daun sendok atau sambiloto. Jadi bawaan dari anatomi tubuh itu beda-beda tiap orang ya. Iya, sindromnya. Bahasanya sindromnya. Oke. Ada sindrom, ada simptom nanti kalau panjang kan. Simptom gendang atau tanggal 2 ini mata. Oh gitu, Mas. Jadi gitu, Mas. Kalau ningali sasis nangis beda. Oh berarti ya masalah naon akhirnya gitu. Lamun tinu mobil imanya sarwaman tinu badan oge lamun anu lompangna kieu da mah mungkin kuat. Non 24 jam kieu kan mah mungkin. Da kusarehat lagi geus kieu. Selain ini apa selain rutinitasnya. Dan rutinitas saya lakukan di kantor di tempat kantor kebanyakan duduk. Olahraga jalan aja jarang, malas gitu. Buka rasa segawalika, dokolot teh orang maksudnya. Baheula makan olahraga masih aya. Aya nama jadi asal bakar rasa. Karena aktivitas mungkin ya. Mempola ya. Karena beda jeung baheula mah keur ngurang mah resep futsal, ieu gaya hidup yang berubah. Lifestyle. Matakan kayak lamun mana beunghar deui, lifestyle apakah berubah moal kieu? Bagi ogo sakit. Tapi nggak Pak, kalau misalkan dari sekolah sehari-hari itu bisa mencerminkan penyakit dia apa? Ya, Contoh itu. tadi Kang Suni kan gini mulu, komode bisa belakangnya kena AC. Wah, AC teh di tukang tuh. Stagnasi, darah di sini kira ngalir. Macet. Sering di sini akhirnya ngerasa berat gitu kan. Iya. Jalan kayak rasanya kumaha gitu kan. Makanya saya beberapa beberapa menit saya di depan komputer ada bau AC ruang rokok jadi masuk deh karena sangat teh ayeuna beki dieu teh Ya kan saya cek mama sih buka channel oke. aya gaduh channel Apa nama channelnya sok bisi? oh ya Biar saya umumin ya kepada kawan-kawan Deos bintang tamu ini aduh telat pula lagi sedikit yang ngobrol. Bintang tamu ini kebetulan Kang Dikra ya, beliau dari Garut tugas pekerjaan pemerintahan ke sini dan dia mengembangkan ininya mencari nafkah di situ, mengembangkan bakat ini keahlian dari ini, terapi dan bakatnya. Boleh disebutin ini nama akunnya, akun Facebooknya? Untuk akun Facebook itu bisa dilihat di page saya Kretek Tanjung Pinang. Nanti saya tulis di sini di bawah. Untuk YouTube itu DIQRA, nama saya Dikra Kretek Tanjung Pinang. Ada juga IG itu sama ya, Dikra Kretek Tanjung Pinang. TikTok juga sama. TikTok kayaknya Kretek Tanjung Pinang aja sepertinya. Jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Deos, kalau ada kawan atau kerabat yang ingin di ini, saya juga pernah ngalamin sama beliau tuh waktu di ini di Murah ala kasih dana cabut nyawa gitu. Wih, video berapa menitnya dia nanti right, murah. Iya benar. itu nanti bisa di kontak aja nanti ya, di add ininya apa lewat DM bisa ya. Cuma Ode pelupa gitu ya tadi. Pelupa baru tuh emang fitrah gitu mah pelupa. Ini bisa karena pola juga Mas. Artinya apunten satanya seacanannya. Jadi umumnya kalau misalnya orang ini sering mencoba mengingat seperti
hafiz Quran gitunya. Itu biasanya lupanya susah. Oh iya. Karena dia sering mengasah. Kalau itu mah iya bener. Jarang saya. Ari nepi ka poho mah itu si Ari ngadalas mah, tapi masuk payangan. Udah jarang gitu ayeuna beda yang baheula gitu saking ku sibuk teh mun eta kumaha sih. Jadi sibukannya aku masih sibuk ya lebih Karena sibuk. kotak ini kan dia bisa diasah tuh. Benar sih Iya, kalau benar. misalkan dia Emang sih ngerasa sih Tat, emang setuju emang betul arahan Ustaz ini emang kita ini luangkan waktu lah untuk Luangkan waktu. mikir ini apa tadarus soal nanti saya nanti berdoa juga kan. Juga. Jadi doa pagi kan ada ulama ini auzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, saya mohon kepadamu dari malas dan sifat pikun pas tua. nah Karena bahaya. eta Saya pokokna pasien saya nih, ya nauzubillah ya, semoga kita nggak seperti itu ya. Kalau udah pikun tuh pasien tuh, mohon maaf, banyak merepotkan. Iya benar. Makanya kita minta sama Allah agar tidak pikun di antara zikir itu apa. Oke siap Tat, terima kasih Tat udah singgah di Deheos Podcast. Sebetulnya rame sih ngebahas ini Ya, kesehatan mungkin nanti emang ada part perlu. 2 lagi ya. Nanti saya ada part 2 ya, nanti lebih ininya lagi apa Karena ini cuma baru praktek Baru titik-titik pertama. ininya. Dan ada pesan-pesan untuk ini nggak untuk pemirsa biar pola hidup sehat itu seperti apa? Mungkin masyarakat awal tuh taunya dari makanan atau olahraga atau seperti apa? Ini untuk pesan ini sebenarnya terlalu singkat, nanti nggak puas, kepanjangan nanti membosankan. Kurang lebih berapa menit kita nih biar saya bisa berapa Durasi. menit durasinya nih biar saya bisa 1 menit aja, 1 menit. 1 menit 1 menit lebih lah. 1 menit lebih ya. 1 menit lebih lah. Jadi yang pertama, kita dalam kesehatan ini ada 3 pangkal ya. Yang pertama hifdzus shihah, yaitu merawat kesehatan. Merawat kesehatan itu dengan memakan makanan yang baik, tidur dengan baik, dan juga istirahat yang baik ya. Mengatur gerak dan istirahat dengan baik. Kemudian yang kedua adalah al-himyah anil mudi ya. Yaitu artinya berpantang dari apa-apa yang menyebabkan kita sakit. Contoh misalkan kalau saya minum kopi misalkan, kok saya jadi nggak enak, berarti nggak usah minum kopi kan gitu. Kalau saya makan udang, kok jadi gatal, berarti jangan makan udang karena itu bisa bikin sakit. Kalau ngerokok sehat, oh berarti masih bisa ngerokok. Ya? Itu kan ada bab. Iya. Asalnya. Nah yang ketiga itu istifraq anil mawaidil fasad ya. Yaitu ketika zat tersebut sudah masuk dalam tubuh kita, keluarkan. Ya, dikeluarkan atau enggak bisa dikatakan juga hal ini nggak boleh ditahan-tahan. Dan ini terbagi 10 bagian. Di antaranya yaitu darah ketika telah bergejolak, keluarkan. Kita makan, tiba-tiba naik kam. Kemudian Bukan darah keluar kan dulu dah. Lain. dulu bekam itu di antara sejarahnya ya, ada orang jalan ditimpuk. Tak. Kemudian yang nimpuk sini bagi duit karena kamu udah keluarin darahnya. Itu dulu saat di antara sejarah kelam orang zaman dulu yang jahat ya tentang bekam ya. Karena penting juga mengeluarkan darah. Kemudian selanjutnya yaitu mani apabila telah penuh. Punten. Alah, ya Mani tahu. naon teh? Mani. Cuma Mani bukannya duit. bagus itu. Kalau dia udah penuh harus dikeluarkan. Ya. Karena laki-laki itu dia berjanji atas 3 hal. Yang pertama, hendaklah dia makan, kalau enggak ususnya mengecil. Yang kedua, hendaklah dia berjalan kaki minimal 30 menit. Dan yang ketiga, hendaklah dia menikah. Karena air sumur kalau nggak diambil airnya rusak. Bener. Nah, Setuju. selanjutnya yaitu muntah. Itu untuk mengeluarkan kalau makanan tersebut masih ada di sekitar atas. Itu dengan muntah, kemudian bersin, kemudian tidur, makan, minum, coba itu ada 10. Ya, itu diantara apa untuk merawat kesehatan ya. Adapun kalau case-case seperti pola kecelakaan atau apa, karena kan kretek ini ada kalanya dikritik, jangan kretek karena akan menyebabkan gini secara sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ya kita katakan kretek ini macam-macam. Karena ada orang, mohon maaf, nauzubillah ya, lagi jalan tiba-tiba ketabrak kan kretek juga tuh, kretek. Gitu. Nah, kretek lagi. Kita keretak. Nah, enak. Ya kan, atau mungkin orang main futsal lagi loncat kretek. Nah, tiba-tiba ini berarti ini dikeretak lagi kan. Dikeretak lagi seperti itu. Tapi sekali lagi kita mempunyai solusi, namun apakah berhasil atau enggak belum tentu.
karena kesembuhan semuanya Ya kita cuma ikhtiar gitu ya. semuanya kesembuhan di sini lah. Gitu. Jadi kita nggak bisa menjanjikan kesembuhan, tapi kita adalah tempat ikhtiar. Saya setuju, cuman satu saya agak kaget masalah mani gitu ya. Nah, ini benar udah dikeluarkan, entah marek kumaha keluarkan. Saya mah ngurus rumah tangga tuh. Kesian gitu kan, pasti dikeluarkan. Aduh. Berarti bakal panjang lagi lah kayaknya. Banyak lagi nanti buat mani mah. nanti ya di nanti ini di aja. part 2 ya, tunggu ya. Mungkin tada tur nuhun ya, terus dipanggil ka dieu. Kira saya aya dari roropoknya. Ulah ieu ulah non ulah ngapok gitu kayaknya saya dionang ka deui. Mau biasa baji burungku terserah sanes gitu. Nah gitu ya permisah untuk kedepannya. Terus mungkin kita ada sedikit demo ya, nggak apa-apa. Boleh. Gimana Kang Suni duduk di sini madep sana atau kumaha? Bebas. Oh, saya langsung nih biar. Dan saya mah Tenang walikan. Oke, duduk sila benar nggak? Jadi guys, ini jangan dicontoh. Oh iya, benar. Jangan dicontoh di rumah ya. Harus Sama ahli yang profesional. Yang profesional, yang ahlinya. Betul, karena kami sendiri pernah menangani ya kasus bisa dikatakan malpraktik ya. Nah, Jadi hati-hati ya buat teman-teman sahabat Heos ya. Heos, don't try this at home. Ulah nyobian ieu di bumi atanapi di mana-mana tanpa bimbingan. Punten ya. Karena kan tadi aya permasalahan di dia. Ya sedikit karena Oke, sip. Bismillah. Ya, stacana nggak ada BPJS kan? Sekali lagi ya, jangan coba di rumah. Nah, ya untuk area-area korekal atau dada gitu ya pembukaan seperti ini. Dan lemas. Lemas kan aja. Ini jalin. Lemas. Abang saya tarik ke yang jauh. Siang, udah bisa masuk, udah menguasai itu. Oh, masih ada. Kumaha? alah. Benar. Gampang bener. Ini demo kecil ya, nanti demo besarnya nanti. Laosnya, laos pisan. Tuh itu penonton di tas podcast oke gitu. So di kelas lah, ngomong. Nah, ya, oke. Di pemirsa sahabat-sahabat Deos dimanapun Anda berada, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan bintang tamu hari ini. Mungkin next ada part 2-nya ya, tonton terus ya. Saya Udut Tamir, saya Uclem Amos, dan ini Kang Dikra, asisten saya Patai. See you, bye-bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.